Menyambung penjelasan rekan saya tadi terkait 5 komponen di dalam kompensasi langsung, selanjutnya saya akan memaparkan lebih lanjut terkait komponen yang keempat dan komponen yang kelima. Di dalam komponen yang keempat, yakni gaji berbasis kinerja, selain ada merit pay, merit bonus pay, dan juga incentive pay, juga terdapat individual incentive plans. Kemudian group incentive plans dan juga company-wide incentive plans. Di dalam individual incentive plans dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah piecework, yakni insentif yang diberikan berdasarkan apa yang telah dikerjakan. Nama lain piecework adalah kerja borongan jika di Indonesia. Yang kedua adalah management incentive plans, merupakan insentif yang diberikan kepada manajer yang telah memenuhi atau melampaui tujuan. Yang ketiga adalah behavioral encouragement plans, yakni insentif yang diberikan pada perilaku tertentu, misalkan absensi atau safety record. Yang keempat adalah referral plans, jadi ini merupakan insentif yang diberikan kepada karyawan yang telah berhasil merekomendasikan seorang pegawai yang memiliki kualitas bagus. Kelebihan dari individual incentive plans antara lain distribusi insentif yang adil karena berdasarkan kinerja. Perusahaan lebih mudah mempertahankan pegawai dengan kinerja yang terbaik. Sedangkan kekurangannya adalah hanya memperhatikan satu dimensi sehingga bisa menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalkan, insentif yang diberikan pada absensi yang penuh. Bisa saja karyawan tersebut hanya memenuhi absensi tanpa memperhatikan kualitas kerjanya. Group incentive plans didasari oleh seberapa baik kinerja tim dalam menyelesaikan pekerjaan. Biasanya insentif diberikan berdasarkan jenis timnya. Jenis tim yang pertama adalah work or process team, mengacu pada unit yang melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Biasanya mereka terdiri dari karyawan yang bekerja secara full-time, tidak ada karyawan part-time. Selain itu, mereka juga dilatih secara efektif untuk dapat bekerja silang dan saling menggantikan apabila ada karyawan yang tidak masuk atau absen. Contoh dari work or process team ini adalah customer service dan juga assembly team. Jenis tim yang kedua adalah project team, dibentuk untuk menyelesaikan one-time proyek. Jadi, timnya ini ada ketika perusahaan menerima suatu permintaan tertentu atau melaksanakan suatu proyek tertentu. Jenis tim yang ketiga adalah parallel team atau task force, termasuk karyawan yang ditugaskan mengerjakan tugas tertentu selain tugas normalnya. Contoh gampangnya adalah tim gugus penanganan COVID-19. Mereka terdiri dari menteri-menteri dan juga pejabat lainnya. Selain mereka harus mengerjakan tugas di gugus COVID-19, mereka juga tetap harus melaksanakan tugasnya di profesi aslinya. Contoh grup incentive plans adalah gain sharing plans, yang merupakan program berbagi keuntungan yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dengan efisiensi biaya, pengurangan biaya, peningkatan hasil, dan juga peningkatan profitabilitas. Kelebihan dari grup incentive plans adalah pengembangan standar lebih mudah. Hasil tim mencerminkan produk atau layanan secara lengkap, karyawan lebih kolaboratif. Kekurangannya adalah karyawan bisa saja merasa memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan anggota lainnya. Yang terakhir di dalam komponen keempat, company-wide incentive plans, bertujuan meredakan ketidakpuasan karyawan atas gaji dan merubah keyakinan mereka bahwa perusahaan hanya membayar upah di bawah standar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Company-wide incentive plans dibagi menjadi dua. Yang pertama, profit sharing, dan yang kedua, employee stock plans. Profit sharing menghasilkan distribusi persentase keuntungan perusahaan kepada karyawan, bertujuan untuk merekrut, memotivasi, dan mempertahankan karyawan. Variasi di dalam profit sharing ada 3. Yang pertama, current plans. Insentif diberikan secara tunai setelah keuntungan perusahaan dihitung. Yang kedua, deferred plans. Insentif ditangguhkan dalam bentuk sekuritas yang akan dicairkan ketika karyawan memasuki masa pensiun, di PHK atau meninggal dunia. Yang ketiga, combination plans, yang merupakan gabungan antara current dan juga deferred. Jadi, sebagian insentif ditangguhkan dan sebagian lagi dicairkan secara langsung. Di dalam profit sharing ini terdapat sebuah istilah yakni vesting, merupakan penentuan jumlah yang akan diterima oleh karyawan. Biasanya dipengaruhi oleh seberapa lama karyawan tersebut bekerja di dalam perusahaan. Jenis yang kedua di dalam company-wide incentive plans yakni employee stock plans.
Jadi di sini karyawan memiliki hak opsi untuk membeli saham perusahaan, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan secara kolektif yang nantinya bisa meningkatkan nilai saham. Jenis dalam Employee Stock Plans antara lain Employee Stock Ownership Plans atau ESOPs, yakni program pemberian saham pada karyawan tertentu yang berpengaruh atau key employee. Yang kedua adalah Stock Compensation Plans. Nah, di sini saham itu ditangguhkan untuk para eksekutif agar menciptakan rasa kepemilikan, menyelaraskan kepentingan eksekutif dengan pemilik atau pemegang saham perusahaan jangka panjang. Komponen yang kelima di dalam kompensasi langsung, yakni gaji yang berfokus pada perseorangan, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah job-based pay, pemberian kompensasi pada pekerjaan yang dilakukan berdasarkan job desk dan juga tujuan berkala. Yang kedua adalah person-based pay, pemberian kompensasi pada potensi yang dimiliki karyawan. Yang ketiga, skill-based pay, pemberian kompensasi pada keterampilan yang dibawa atau dikembangkan saat bekerja. Asumsinya adalah semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh karyawan, maka karyawan tersebut semakin berharga untuk perusahaan. Yang terakhir adalah competency-based pay, terkadang berupa gabungan antara beberapa jenis. Misalkan kompensasi yang diberikan dari gabungan person-based pay dan juga skill-based pay. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum memberikan kompensasi langsung? Determinants of direct financial compensation harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, faktor kontekstual pada keuangan yang nanti akan dijelaskan secara lanjut. Yang kedua, penentuan struktur kerja, yakni deskripsi pekerjaan, analisis pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan yang digunakan untuk pertimbangan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan juga kondisi kerja. Nah, yang terakhir adalah memutuskan kebijakan atau kompensasi tersebut harus kompetitif. Contextual influences on direct financial compensation yang merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam memberikan kompensasi langsung, terdiri dari labor market, labor unions, ekonomi, inter-industry wage differentials, dan juga legislation. Yang pertama, labor market atau pasar tenaga kerja. Jadi di sini perusahaan bisa memperoleh calon karyawan yang berada di wilayah geografis perusahaan ataupun di luar wilayah geografis perusahaan, dalam artian jangkauannya lebih luas. Yang kedua adalah labor unions atau serikat pekerja. Biasanya serikat pekerja ini ikut dalam proses tawar-menawar insentif yang akan diberikan pada karyawan. Nah, di dalamnya terdapat sebuah fenomena yang dinamakan efek spillover, yakni di mana perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja akan menawarkan kompensasi serupa dengan serikat pekerja untuk mencegah karyawannya mencari perwakilan serikat pekerja. Yang ketiga adalah ekonomi. Kondisi perekonomian di wilayah atau di daerah organisasi akan mempengaruhi penentuan kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan. Yang keempat adalah inter-industry wage differential, merupakan perbedaan upah antar industri di suatu wilayah.